Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahu maulanal azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menunaikan segala bentuk amanah yang Allah berikan kepada kita dengan ikhlas tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari syafaat nanti kita semua akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan kita ketengahkan satu judul khutbah, yaitu yang menyebabkan takut mati. Saudara-saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya memang tidak kita harapkan. Yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut. Kedua, boleh jadi oleh bayang-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia bergembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkan benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang, dia sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel namanya, hendak mengambil roh kita dalam suasana macam begitu di akhir kehidupan di dunia. Dalam berhadapan dengan syakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi syakaratul maut itu dengan husnul khotimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya
berpisah dengan jasadnya. Kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Al-Quran, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut rohnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau, berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa. Di antara doa selamat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ringankanlah kiranya dalam sakaratul maut dan selamatkanlah kiranya dari siksa neraka dan dapatkan kami ampunan pada hari hisab perhitungan. Ketika keluar roh dari jasad, mata masih mengikuti roh itu. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik. Tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman, mati. Ini barangkali malaikat maut gemas banget nariknya. Lubangsat, ditarik, mati. Terus makanya bagus kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah kita memohon diberikan husnul khatimah. Baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad, ini suatu yang pasti sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga pada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, "Kamu tahu siapa yang datang, Fat?" "Saya tidak tahu, Pak. Yang datang itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia, memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut. Sudah ditinggalkan oleh ruh itulah yang dikerubungi orang, anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi. Diuruslah kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikapankan kain putih 3 lembar. Itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian yang indah, kendaraan yang serba mewah, enggak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Setelah dikapankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan. Berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seisinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal.
dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesai sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke Pila lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat mana yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak sampai di atas, yang lahat pengusung jenazah dibuka, diturunkan, kita lalu dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita, muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat, setelah itu ditutup dan ditimbun tanah. Yang menurut orang-orang yang tadinya mencintai kita, yang menyayangi kita, tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, rupanya cinta pada jasad hilang kalau sudah ditinggalkan ruh. Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka semuanya para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuklah kita ke dalam kehidupan yang baru, alam barzakh namanya. Maka di sini kita akan memulai kehidupan yang baru, yakni alam barzakh. Semoga kita diberikan keselamatan di alam ini. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.